Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita dan segala puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan ridhonya sehingga kita bisa bersama-sama pada pagi menjelang siang ini tolabul ilm atau menuntut ilmu, khususnya di mata kuliah Hak atas Kekayaan Intelektual 2. Juga kita sampaikan salam dan sholawat kepada manusia terbaik di muka bumi sepanjang zaman, satu-satunya manusia yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti akhlak, perilaku, dan adabnya, Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Pertama-tama, saya senang sekali bisa berjumpa lagi dengan mahasiswa semua, mahasiswa mata kuliah hak kekayaan intelektual 2 ya, setelah beberapa hari setelah 2 kali pertemuan ya kita melalui e-learning, dan besar harapan saya bahwa semua materi yang ada di e-learning ini sudah dipelajari dan diskusinya juga sudah dikerjakan, walaupun belum saya periksa ya. Insya Allah nanti bertepatan dengan UTS di mana dosen-dosen ini diberikan kesempatan ya untuk menilai dan lain-lain, itu 1 minggu pada pelaksanaan UTS. Nah, insya Allah nanti akan saya lihat satu persatu, walaupun mungkin tidak semuanya saya berikan komen ya, tapi saya baca. Sebab terkadang ada yang sama gitu ya, jawabannya ada yang sama, tapi berdasarkan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada sesama saudara Muslim. Jadi saya tidak berprasangka buruk bahwa mahasiswa ini melakukan copy paste. Tetap saya menilai lahiriahnya ya, zohirnya, kita diperintahkan Allah untuk menilai zohirnya saja. Ya, zohirnya adalah mahasiswa sudah mengerjakan tugas, itu saja kewajiban kita sebagai sesama muslim. Kemudian yang kedua, minggu depan pada tanggal 24, ini merupakan perkuliahan yang terakhir menjelang UTS. Akan saya sampaikan kisi-kisinya. Kemudian ujian tengah semester untuk HKI 2 ini sudah ditentukan tanggalnya tanggal 8 Mei 2021. Maka dikarenakan ini karena sudah saya buat ya, sudah saya upload karena kemarin adalah batas akhir upload soal UTS. Tapi dosen-dosen belum diperkenankan untuk mengupload di e-learning, gitu ya. Nah, jadi soal yang saya buat ini agak sedikit agak sedikit rumit ya, tapi mudah, itu mudah. Asalkan betul-betul dipahami materi-materi dari mulai pertemuan pertama sampai dengan terakhir. Berarti yang terakhir itu minggu depan. Insya Allah akan bisa dijawab semua, soalnya cuma satu, ya cuma satu. Membutuhkan pemikiran yang mendalam. Gitu. Maka saya berikan waktu 5 hari untuk menjawab soal. Ya. Seperti biasa, jawabannya nanti diupload ke e-learning. Jadi nanti di-scan dulu. Saya lupa ya memberikan perintahnya di soal. Tapi nanti
step-step menjawab soalnya nanti akan, insya Allah akan saya berikan di e-learning. Ya, mudah-mudahan nggak lupa. Ya sebelum lupa, barangkali saya lupa, nanti jawabannya di scan dulu ya, di scan, kemudian di-upload ke e-learning. Seperti biasa, seperti tahun-tahun yang kemarin, seperti itu. Nah, kita akan melihat dulu apakah pemahaman mahasiswa terhadap HKI 2, khususnya desain industri, ini betul-betul sudah dipahami sebelum kita beranjak kepada materi yang baru, yaitu rahasia dagang. Maka mengukur tingkat pemahaman mahasiswa selain dari diskusi di forum, kemudian kuliah, gitu ya. Kadang-kadang saya akan melakukan tanya jawab, gitu, tanya jawab pada saat kuliah seperti sekarang. Karena kita 2 kali pertemuan ini melalui e-learning, maka saya perlu mengetahui apakah mahasiswa sudah memahami benar-benar materi yang saya sampaikan di e-learning. Ya. Kita lihat dulu materi yang materi yang pernah saya sampaikan di kuliah umum. Saya sharing saja. Ini sudah saya sharing ya di e-learning. Ada yang belum lihat barangkali? Ada yang belum menyimak materinya? Sudah semua ya? Ya. Berarti kita merefresh dulu materi perkuliahan 2 minggu yang lalu, kemudian minggu kemarin. Baru kita masuk pada materi baru, yaitu rahasia dagang. Saya pindahkan dulu hostnya. Oh, host tidak bisa share screen. Maaf Pak Ari, dipindah lagi hostnya ke saya ya. Lupa saya, iya betul. Tidak bisa share screen. Baik, Bu. Tolong diingatkan aja nanti kalau ada mahasiswa yang baru masuk ya, saya diingetin aja. Sudah ya, Bu. Ya, terima kasih Pak Ari. Oke, ini materi ini pernah saya sampaikan di kuliah umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UIN Syarif Hidayatullah. Temanya adalah aspek legalitas dan hukum dalam studi kelayakan bisnis. Nah, karena yang dibahas adalah legalitas, maka kita lihat dulu, ini karena ini fakultasnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Dan FEB itu memang sangat bersentuhan dan berurusan dengan hak kekayaan intelektual. Yang pertama adalah kita sebelum bicara HKI, apapun itu ya, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu varietas tanaman, dan akan ada rekayasa genetik juga. Nah, pertama-tama ditentukan dulu jenis bisnisnya. Disampaikan itu ke mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis UIN ya. Jadi bisnisnya apa dulu? Makanan, minuman, home care, kosmetik, obat-obatan, kerajinan tangan, sangat banyak. Apakah semua jenis bisnis ini memerlukan HKI? Iya. Semua jenis bisnisnya memerlukan HKI sebagai bentuk legalitas dan perlindungan hukum atas produknya. Jadi tidak ada produk yang tidak memerlukan HKI. Semuanya perlu HKI. Tetapi yang perlu dipilah-pilah adalah setiap jenis bisnis ini berbeda perlindungan HKI-nya. Ya. Maka kemudian setelah menentukan jenis bisnisnya, maka harus diketahui jenis HKI mana yang paling tepat
untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kadang-kadang pelaku bisnis ini bingung ya. Ini Bu Nisa, ini sebetulnya lebih tepatnya paten atau rahasia dagang. Nah ini memerlukan pemikiran yang komprehensif. Gitu. Maka bergantung pada keinginan dari pelaku bisnis. Karena masing-masing HKI, apakah sebuah produk bisa memiliki beberapa HKI, ya gitu ya. Cuman kan setiap HKI itu punya keuntungan, punya keunggulan, punya kelemahan. Nah, jadi ada juga mahasiswa FEB yang sudah punya bisnis ya, sudah punya bisnis. Kemudian pada saat tanya jawab mungkin mahasiswa sudah menyimak videonya, ada tanya jawab banyak ya, banyak tanya jawab. Kemudian ada juga yang kalau saya nggak salah ingat itu tanya kalau produknya kopi, ya dia produksi kopi. Apa maksudnya dia menciptakan, dia ini inventor nih mahasiswa, tapi nggak sadar kalau dia inventor. Gitu. Sebab dia bilang dia bisnisnya kopi, punya kafe, kemudian produk unggulannya tuh kopi. Nah ini HKI-nya yang mana kan gitu. Kemudian setelah saya tanya, mesin penggiling kopinya itu buat sendiri. Nah ini mana perlindungan HKI yang tepat, gitu ya? Apakah paten atau rahasia dagang? Nah nanti kita bahas ya. Nah kemudian setelah HKI-nya, sertifikat halal MUI. Kenapa saya tempatkan HKI itu yang pertama, bukan sertifikat halal MUI dulu? Sebab kalau HKI ini dia first to file. Ada beberapa perlindungan HKI yang first to file. Perlindungan hukumnya dimulai sejak didaftarkan. Jadi kalau bahasa kitanya cepat-cepatan daftar dulu supaya mendapatkan perlindungan hukum. Nah, mulai sejak kita mengupload semua file-file format-format yang sudah ditentukan oleh DJKI, Direktorat Jenderal HKI ya. Nah ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI. Nah, memakan waktu kurang lebih 1 minggu untuk mendapatkan nomor pendaftaran. Karena sekarang DJKI tidak lagi menerima pendaftaran secara offline, semuanya online. Ini bukan hanya karena pandemik, gitu ya. Sebelum pandemik pun pendaftarannya sudah online semua. Nah, jadi utamakan yang perlindungan HKI dulu, karena ini dulu-duluan. Bisa seminggu, bahkan ada yang 2 minggu baru terbit nomor pendaftarannya. Untuk HKI tertentu sangat penting sebab perlindungan hukumnya dimulai sejak pendaftaran, first to file, bukan sejak diterimanya sertifikat. Misalnya paten. Paten ini untuk mendapatkan perlindungan hukum ini memerlukan pendaftaran. Paten ini first to file. Perlindungan hukumnya dimulai sejak didaftarkan, bukan sejak. Kenapa demikian? Kenapa undang-undang menentukan seperti itu dan tidak cuma undang-undang Indonesia ya yang menentukan ini, tapi juga undang-undang di seluruh negara yang menjadi anggota WIPO. Masih ingat WIPO ya, World Intellectual Property Organization. Ini Paris Convention, Bern Convention, semuanya menentukan seperti ini, first to file. Untuk paten kita yang lain nanti ya, yang lain paten. Nah, tapi yang berbeda itu terbitnya nomor pendaftaran. Kalau negara-negara lain ada yang seketika muncul nomor pendaftarannya hanya memakan waktu beberapa jam gitu.
ada negara yang 1 minggu baru mendapatkan nomor pendaftaran. Ini sepenuhnya teknis di Kementerian Hukum dan HAM, teknis di DJKI, gitu ya. Nah, jadi diutamakan dulu HKI-nya. Kemudian ada lagi Mas yang bertanya, dari sekian banyak HKI itu yang mana duluan? Saya bilang merek duluan, supaya karena merek ini kan bukannya berarti HKI yang lain itu tidak urgent ya, urgent juga. Tapi merek ini adalah representatif dari pelaku usaha. Merek ini membawa reputasi pelaku usaha. Jadi ya merek itu diutamakan. Ini kan first to file juga. Perlindungan hukumnya dimulai sejak didaftarkan, bukan sejak terbitnya sertifikat merek. Kenapa kok undang-undang seperti itu ya? Gitu kan? Kenapa Paris Convention, Bern Convention, undang-undang paten di seluruh negara itu first to file. Sebab begini, paten itu paling lama terbit sertifikatnya. Bahkan bisa 5 tahun ya, bisa 5 tahun. Ada teman saya dosen Untirta, itu Fakultas Teknik Mesin, dia mendaftarkan invensinya dari mulai nomor pendaftaran terbit sampai dia menerima sertifikat paten itu memakan waktu 5 tahun. Nah, jadi kalau perlindungan hukumnya dimulai sejak terbitnya sertifikat paten, ini menghalangi inventor untuk memperbanyak invensinya. Ya, tidak mungkin menunggu 5 tahun dulu baru dia perbanyak invensinya, dia perbanyak penemuan-penemuannya. Itu kalau bentuknya mesin. Kalau obat gimana? Masa nunggu 5 tahun? Padahal obat ini kan sangat diperlukan oleh umat manusia gitu ya. Maka negara-negara bersepakat ya untuk paten perlindungan hukumnya dimulai sejak didaftarkan, bukan sejak sertifikat paten terbit. Jadi nggak perlu khawatir inventor. Inventor tidak perlu khawatir bahwa invensinya ini akan ditiru oleh orang lain tanpa minta izin, apalagi tanpa bayar royalti, gitu ya. Dia bisa perbanyak. Nah, perbanyakannya dilakukan setelah mendaftar paten, setelah nomor pendaftarannya terbit. Jadi tidak ada masalah apakah nanti ditolak atau tidak oleh DJKI. Namanya aja permohonan ya, permohonan pendaftaran paten. Jadi bisa diterima, bisa tidak. Gitu. Kalaupun tidak diterima, ya tapi jarang ya, sangat jarang invensi yang tidak diterima oleh DJKI. Kalaupun tidak diterima, ini inventor masih bisa mengajukan banding. Jadi ada komisi banding paten. Masih bisa mengajukan banding. Nah, yang kedua adalah sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia ini sebuah keharusan. Dari mana keharusannya? Di Undang-Undang Jaminan Halal sudah ditentukan bahwa pelaku usaha wajib mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal MUI. Sebelum ada Undang-Undang Jaminan Halal, sertifikat halal MUI ini sifatnya option, pilihan bagi pelaku usaha. Jadi boleh tidak mendaftar, boleh mendaftar, boleh tidak. Tapi untuk sejak terbitnya Undang-Undang Jaminan Halal, ini merupakan kewajiban setiap pelaku usaha. Nah, setelah itu, yang tidak kalah penting adalah mempersiapkan surat perjanjian jual beli produk, perjanjian franchise, lisensi, dan lain-lain. Dalam membuat
surat perjanjiannya patuh pada pasal 1320 KUH Per yang mengatur tentang syarat sah perjanjian. Jadi apa namanya ya? Coba perjanjian ini kan perikatan ya. Ya, kita tidak membahas perbedaan istilah yang diberikan yang yang menjadi perdebatan antar para pakar hukum, kita tidak masuk ke ranah sana. Ada pakar hukum yang menyamakan ya perikatan itu sama dengan perjanjian. Ada juga yang beda, perjanjian dengan perikatan beda. Kita tidak ke sana. Nah, jadi persiapkan surat perjanjian jual beli produk, perjanjian franchise, lisensi, dan lain-lain. Mengapa patuhnya pada pasal 1320? Karena memang untuk perjanjian yang lahir atas kehendak para pihak itu tidak ditentukan oleh undang-undang. Jadi isi perjanjiannya berdasarkan kesepakatan para pihak. Tidak ada format tertentu yang harus dipatuhi, sebab perjanjian jual beli produk, perjanjian franchise, perjanjian lisensi itu merupakan perjanjian yang lahir karena kontrak, bukan karena undang-undang. Gitu ya. Merefresh kembali, perjanjian ini kan bisa timbul karena dua hal. Perjanjian bisa timbul karena undang-undang, perjanjian bisa timbul karena kehendak para pihak. Nah coba perbedaannya apa? Ada yang masih ingat? Mas Ade Nugroho masih ingat? Bisa di-sharing? Saya kasih kesempatan berbagi pahala nih ya. Nah, kita kalau berbagi ilmu kan berbagi pahala, apalagi ini bulan Ramadan. Ya. Mas Ade Nugroho ada? Nggak ada. Bu, gimana Bu tadi Bu? Oh ada ya. Perjanjian. Perjanjian ini kan lahirnya kan bisa dua. Bisa lahir karena undang-undang, bisa lahir karena kehendak para pihak. Nah, yang ditanyakan adalah perbedaannya di mana antara perjanjian yang lahir karena undang-undang dengan perjanjian yang lahir karena kehendak para pihak, perbedaannya di mana? Dicoba aja nggak apa-apa, dicoba pun dapat pahala ya, insya Allah. Lupa Bu, maaf Bu. Ya. Ada yang ingat, Mas Agus? Pak Sinpen, silakan. Ya, kalau yang undang-undang itu kan seperti perkawinan ya. Kelasnya. Kalau yang pihak seperti akte jual beli, sewa menyewa, jadi ada kesepakatan. Tapi kalau undang-undang diharuskan, kalau nggak salah seperti itu. Contohnya apa coba biar lebih paham teman-temannya ya. Kalau perjanjian kan kayak kalau perjanjian kan kayak jual beli atau sewa menyewa satu kesepakatan, misalnya kayak properti atau pembelian sesuatu mobil itu kan karena kontrak ya, perjanjian antara pihak yang satu pihak dengan pihak lain. Nah, kalau yang undang kan karena kewajiban dari undang-undang ya, kalau ada perkawinan itu kan diharuskan kan sama waris gitu. Oke. Itu, Bu. Ya, terima kasih Pak Sinpen sudah mencoba. Perbedaannya begini, kalau perjanjian yang lahir karena undang-undang, ini sudah ada undang-undang tertentu yang mengatur tentang itu. Maka semua mekanisme, prosedur, tata cara ini harus patuh pada undang-undang. Contohnya apa? Contohnya fidusia. Fidusia ini kan awalnya adalah perjanjian hutang piutang antara kreditur dengan debitur. Mengapa jadi fidusia? Karena perjanjian hutang piutang ini yang menjadi perjanjian pokok, ada perjanjian jaminannya. Perjanjian jaminan ini perjanjian tambahan, aksesoris.
meskipun dia perjanjian tambahan, tetapi karena sudah ada undang-undangnya, kalau nggak salah undang-undang nomor berapa ya, 8 tahun, lupa saya ya, 99, kalau nggak salah, nanti dicek aja deh undang-undang jaminan fidusia. Karena sudah ada undang-undangnya, maka semua prosedur, tata cara, mekanisme, bahkan bentuk perjanjiannya itu sudah harus ikut dengan undang-undang jaminan fidusia. Jadi undang-undang jaminan fidusia tidak bisa seenaknya, tidak bisa sebebas seperti perjanjian yang lahir karena kehendak para pihak, sebab sudah diatur. Kalau ya ini banyak sekali kekeliruan yang terjadi dan menjadi praktek di masyarakat ya. Pada prakteknya, ini perjanjian fidusia, contohnya adalah perjanjian leasing. Leasing ini memakai klausula fidusia. Jadi perjanjian fidusia antara kreditur dengan debitur, antara perusahaan leasing dengan konsumen. Ya, misalnya leasing motor. Gitu. Tetapi perjanjian leasing ini yang memilih perjanjian fidusia tidak mengikuti mekanisme, prosedur, tata cara yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia. Di mana kalau perjanjiannya fidusia, maka harus disahkan di hadapan notaris. Gitu ya. Setelah itu didaftarkan ke kantor jaminan fidusia untuk mendapatkan akta jaminan fidusia. Tapi kan ini tidak ada praktek seperti ini. Beberapa notaris yang saya tanya, mereka tidak pernah membuat akta mengesahkan perjanjian fidusia. Dan juga tidak ada pendaftaran ke kantor jaminan fidusia, apalagi sampai mendapatkan akta jaminan fidusia. Padahal perjanjiannya adalah perjanjian fidusia. Berkaitan dengan fidusia, HKI ini juga bisa dijadikan jaminan fidusia. Berarti kalau HKI-nya dijadikan jaminan fidusia, harus menempuh prosedur yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia, kan begitu. Ya, ini barangkali nanti bisa menjadi ide untuk mahasiswa menulis skripsi. Bahwa pada prakteknya perjanjian leasing yang terjadi di masyarakat itu tidak mengikuti alur yang ditentukan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia. Nah, ya. Nah, ini bisa diteliti nih, kenapa kok pihak pelaku usaha, pihak perusahaan, pihak dealer ya berarti ya. Pihak dealer ini kok tidak mengesahkan perjanjian fidusia itu di hadapan notaris. Kemudian tidak mendaftarkan perjanjian fidusia itu di kantor jaminan fidusia untuk mendapatkan akta jaminan fidusia. Nah, itu kan bisa diteliti oleh mahasiswa. Ya. Nah, kemudian nanti kalau habis waktunya kita lanjutkan lagi ya. Nah, jadi persiapkan surat perjanjian jual beli, perjanjian franchise, lisensi dan lain-lain patuh pada 1320 KUH Per. Kalau perjanjian yang lahir atas kehendak para pihak, ini tidak terikat dengan undang-undang. Contohnya, perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah ini tidak ada mekanismenya, kemudian prosedurnya, tata caranya yang diatur dalam sebuah undang-undang. Maka isi perjanjian pranikah
itu sepenuhnya dibuat oleh para pihak. Untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum harus didaftarkan di notaris. Gitu ya. Nah, itu contohnya. Setiap perjanjian yang lahir atas kehendak para pihak harus patuh pada 1320. Kenapa? Karena undang-undang yang perjanjian yang lahir karena kehendak para pihak ini tidak diatur dalam undang-undang khusus, tapi bukan berarti sebebas-bebasnya menentukan isi perjanjian. Memang bebas para pihak menentukan isi perjanjian, tapi kebebasan itu dibatasi oleh 1320 KUHP. Bebas terbatas. Terbatasnya apa? 1320. Kalau tidak patuh dengan 1320, perjanjiannya yang pertama dapat dibatalkan, yang kedua batal demi hukum. Ada dua konsekuensinya kalau perjanjian yang kita buat tidak patuh pada 1320. Ya, coba syarat sah perjanjian apa saja? Mbak Aleta barangkali mau mencoba mendapatkan pahala untuk sharing syarat sah perjanjian apa aja? Ya. Yang saya ingat ya Bu, ya, adanya itikat baik, lalu kedua belah pihak sadar hukum atau waras, apa bahasa hukumnya ya Bu? Ya, terbalik-balik. Coba yang mau di-sharing aja, yang tahu aja, nggak apa-apa. Oke, yang pertama adanya itikat baik, lalu yang kedua sudah dewasa atau sudah mengerti tentang hukum. Yang ketiga persetujuan dari para pihak yang melakukan perjanjian. Itu yang saya ingat. Terima kasih. Ya, barangkali selain Mbak Aleta ada yang mau menambahkan, melengkapi? Sepakat, Bu. Ya, Mas Eri, silakan. Ada yang kurang tadi syarat sah perjanjiannya, barangkali mau ditambahkan, disempurnakan. Ada 4, Bu. Ada 4, pasal 1320 KUH Perdata, sepakat, cakap, hal tertentu sama sebab yang halal. Ya. Nah, ya. Jadi syarat sah perjanjian itu sepakat, cakap bertindak hukum, hal tertentu, kausa yang halal. Dan ini karena memang di 1320 sudah ada numberingnya, tidak boleh terbalik-balik. Kalau undang-undang sudah menetapkan 1, 2, 3, 4, 5, jawabannya harus seperti itu. Gitu ya. Maka dalam ujian juga tidak boleh terbalik-balik. 1320 ada mahasiswa syarat yang pertama adalah kausa yang halal. Meskipun betul semua jawabannya, memang itu ya syarat sah perjanjian, tapi menjadi dilema ya, dosennya menilai ini waduh. Ini kalau numbering di undang-undang tidak boleh terbalik-balik nih, sama dengan hierarki perundang-undangan kan, tidak boleh terbalik-balik. Nah, jadi mau tidak mau ya salah gitu. Ya. Nah, jadi urutannya itu seperti yang Mas Eri bilang tadi, itu sudah benar. Sepakat dulu. Setelah sepakat terpenuhi, lihat lagi cakap bertindak hukumnya. Cakap bertindak hukumnya sudah terpenuhi, lihat lagi hal tertentu. Hal tertentu terpenuhi, lihat lagi kausa yang halal. Ada yang masih ingat, ini sebetulnya di hukum perdata ya, materinya sudah dapat. Untuk sepakat, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan sepakat ini dibatalkan. Apa aja tuh? Kalau di KUH Perdata ada 3 hal. Ada 3 hal di mana syarat sah perjanjian poin pertama sepakat itu
perjanjiannya dapat dibatalkan apabila terjadi 3 hal ini. Apa aja tuh? Jadi nggak asal sepakat, tidak asal sepakat. Sepakatnya harus tidak terjadi karena 3 hal ini. Apa aja? Mbak Dea barangkali ya, Mas Ade silakan. Mengenai syarat sah perjanjian itu kan ada syarat subjektif dan objektif ya Bu ya. Betul. Kalau syarat subjektif itu apabila tidak terpenuhi itu kan dapat dibatal atau batal demi hukum. Bukan. Kalau yang pertama yang betul. Jangan oh itu iya, kan. sepakat. Kalau ya, tidak kalau sepakat itu sadar Bu, dilakukan dengan sadar tanpa paksaan. Ya, betul. Itu sepakat satu. Yang kedua, ya. Perjanjiannya. Jadi tidak boleh ada paksaan ya dalam sepakat ini. Kalau ada paksaan, perjanjian dapat dibatalkan. Ini baru satu. Yang kedua apa? Penipuan. Ya, boleh deh. Penipuan ya. Kalau perjanjiannya terjadi karena ada penipuan, maka perjanjian dapat dibatalkan. Yang ketiga? Ibu, saya mau coba, Bu. Ya. Kalau yang saya ingat, batalnya suatu perjanjian itu karena ada faktor objektif dan subjektif. Kalau faktor yang objektif tadi, seperti yang disebutkan oleh Pak Ade, yaitu dianggap batal demi hukum. Tapi untuk syarat subjektifnya karena adanya pembatalan dari salah satu pihak. Jadi salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut meminta pembatalan terhadap